Halo anak-anak Pak Guru kelas 2, apa kabarnya hari ini? Bapak berharap semua anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Baik, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun. Nah, kali ini kita sudah masuk di subtema 3, hidup rukun di sekolah. Pembelajaran 1, menemukan kalimat perintah dan menjumlah bilangan. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nanti anak-anak Pak Guru di rumah boleh dibuka bukunya, subtema 3, halaman 73. Kita baca bersama ya. Ada banyak warga di sekolah. Guru, murid, dan penjaga sekolah adalah warga sekolah. Semua warga di sekolah harus rukun. Jadi di sekolah itu yang disebut dengan warga sekolah yaitu orang-orang yang ada di sekolah tersebut. Ada guru, ada murid-murid. Kalau di sekolah kita ada suster, ada pegawai, ada bapak ibu guru, ya. Nah, jadi warga sekolah itu harus hidup rukun. Jadi kalau jumpa dengan suster, jumpa dengan ibu guru, bapak guru, jumpa dengan pegawai, harus disapa ya anak-anak Pak Guru. Selamat pagi ibu, selamat pagi suster, atau selamat siang juga ya. Nah, itu menunjukkan sikap hidup rukun di sekolah. Baik, kita lanjut. Perhatikan percakapan Ibu dan Rehan berikut. Nanti boleh dibaca percakapannya halaman 74 yang ada di buku. Kita baca ya. Bawalah kue ini ke sekolah Rehan. Bagikan juga kepada teman-temanmu. Kata ibu. Baik bu, Rehan akan membagi kue ini kepada teman-teman. Nah, jadi ibu si Rehan menyuruh si Rehan untuk membawa kue ke sekolah dan membagikannya kepada teman-teman si Rehan. Nah, pada percakapan tersebut terdapat kalimat perintah. Anak-anak Pak Guru tahu itu apa kalimat perintah? Kalau pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang kalimat ajakan. Nah, sekarang kalimat perintah kita pelajari ya. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kalimat perintah itu adalah untuk menyuruh orang melakukan sesuatu. Namanya juga kalimat perintah ya, tentu memerintah, menyuruh, begitu ya. Tetapi kalimat perintah itu atau menyuruh itu harus sopan ya, tidak boleh kasar, harus lembut. Nah, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Jadi sama ya, waktu kita mempelajari kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru, kalimat perintah juga diakhiri dengan tanda seru. Kalau pelajaran sebelumnya kita mempelajari kalimat ajakan untuk mengajak, kalimat ajakan untuk mengajak, kalimat perintah untuk memerintah atau menyuruh. Nah, pada percakapan tersebut terdapat kalimat perintah. Jadi dalam percakapan Rehan dan Ibu tadi ada kalimat perintah. Nah, kira-kira apa kalimat perintah dalam percakapan tersebut? Dan siapa yang mengucapkan kalimat perintah itu? Nah, kalimat perintah dalam percakapan tersebut yaitu bawalah kue ini ke sekolah Rehan. Nah, jadi ibu memerintahkan si Rehan atau menyuruh si Rehan membawa kue ke sekolah. Lalu ibu juga memerintahkan kepada Rehan atau menyuruh Rehan bagikan juga kepada teman-temanmu. Nah, jadi ibu menyuruh Rehan supaya nanti kuenya dibagi sama teman-temannya. Lalu si Rehan menjawab, baik bu, Rehan akan membagi kue ini kepada teman-teman. Jadi si Rehan menuruti perintah yang dilakukan oleh ibu.
Nah, anak-anak juga di rumah begitu ya. Kalau disuruh oleh orang tua harus menurut ya. Tidak boleh melawan, atau kalau Pak Guru menyuruh mengerjakan tugas, dikerjakan ya. Iya, harus dikerjakan. Itu tandanya anak-anak yang baik. Nah, berikut ini akan kita lihat contoh lain dari kalimat perintah. Yang satu, bacalah buku itu. Nah, jadi kita disuruh untuk membaca buku. 2. Jagalah kebersihan kelas. Nah, kita disuruh jaga kebersihan kelas. Tolong tutup pintu itu, Doni. Nah, itu juga kalimat perintah. Buanglah sampah di tempat sampah. Kerjakan soal dengan baik. Nah, itu semua adalah kalimat perintah. Jadi diakhiri selalu dengan tanda seru. Sudah paham ya kira-kira anak-anak Pak Guru di rumah? Yang namanya kalimat perintah yaitu untuk memerintah, tapi harus diucapkan dengan sopan. Boleh juga ditambahi dengan kata tolong. Tolong ambilkan dulu bukuku, Kak. Begitu. Tolong bantu saya merapikan mainan. Boleh juga ya. Itu kalimat perintah. Hari itu Rehan ke sekolah membawa kue kering. Saat jam istirahat, Rehan membagi kue kepada teman-temannya. Berbagi dengan teman menunjukkan sikap hidup rukun. Nah, kita juga harus berbagi dengan teman ya. Jadi si Rehan tadi melaksanakan perintah yang disuruh oleh ibunya, yaitu membagikan kue kepada teman-teman. Nah, berbagi dengan teman itu juga menunjukkan sikap hidup rukun. Jadi jangan pelit-pelit ya sama temannya. Tetapi teman yang lain juga tidak boleh asal mengambil atau meminta makanan orang lain. Harus permisi dan harus dikasih temannya ya. Itu menunjukkan sikap hidup rukun. Setelah istirahat, Rehan bersama teman-teman belajar menggambar. Peralatan menggambar ada berbagai macam. Nah, anak-anak Pak Guru tahu kira-kira apa itu alat-alat menggambar? Ya, tentu anak-anak Pak Guru sudah tahu ya, sudah biasa menggambar atau ada mungkin yang hobinya menggambar. Peralatan menggambar itu yang pertama ada buku gambar, kemudian apalagi yang kita gunakan untuk menggambar selain buku gambar? Ya, ada pensil. Nah, kalau ada pensil harus ada apa lagi? Harus ada penghapus. Ya, buku gambarnya untuk tempat kita menggambar, pensilnya adalah untuk alat menggambar polanya. Kemudian penghapus berfungsi untuk menghapus apabila ada yang salah atau yang tidak pas. Kemudian harus ada alat mewarnai. Nah, setelah digambar, kita warnai, bisa menggunakan spidol, bisa menggunakan apa lagi biasanya mewarnai? Iya, bisa menggunakan krayon. Apalagi yang bisa kita gunakan untuk mewarnai? Bisa menggunakan pensil warna. Nah, ini adalah alat-alat untuk menggambar. Nah, hasilnya ketika diwarnai menggunakan spidol, krayon, dan pensil warna, itu hasilnya berbeda. Berbeda ya, kalau mewarnai menggunakan spidol, krayon, dan pensil warna, hasilnya akan berbeda. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Kalau diwarnai menggunakan spidol, warnanya itu cerah, tajam, tebal, dan rata. Dan hasil warnanya halus. Nah, itu kalau menggunakan spidol, halus dia warnanya, cerah juga warnanya ya. Sedangkan kalau menggunakan krayon, nah,
warnanya itu cerah, tebal, bertekstur, dan hasil warna kasar. Nah, jadi kalau menggunakan krayon hasilnya kasar. Kalau kita sentuh pakai jari juga akan terasa kasar dia kalau menggunakan krayon. Nah, menggunakan pensil warna, warnanya kurang cerah, jadi agak pucat dia ya. Kalau menggunakan pensil warna, warnanya tidak rata dan hasil warnanya lembut. Lembut kita sentuh pakai tangan juga itu lembut, akan berbeda dengan gambar yang diwarnai dengan krayon. Kalau disentuh dengan tangan akan terasa berbeda. Kalau yang menggunakan krayon dia akan terasa kasar, sedangkan pakai pensil warna akan terasa lembut, sedangkan menggunakan spidol akan terasa halus. Jadi nampak ya perbedaannya mewarnai gambar dengan spidol, krayon, dan pensil warna. Nah, kira-kira anak-anak Pak Guru mau menggambar ini? Ya, besok kita menggambar ya. Besok. Oke, kita lanjut dulu materi kita selanjutnya. Ya. Saat mewarnai gambar, tinta spidol Rehan hampir habis. Sore hari Rehan pergi ke toko alat tulis. Rehan pergi bersama ayahnya. Rehan akan membeli spidol. Jadi nggak boleh pergi sendiri ya, harus ada menemani. Contohnya ditemani oleh ayah, ibu, abang, atau kakak ya. Kemudian persediaan spidol di toko 138 buah. Persediaan pensil warna 124 buah. Dapatkah anak-anak Pak Guru menjumlahkan alat warna yang ada di toko tersebut? Pensil warna 124, spidol 138. Nah, kalau dijumlahkan atau ditambahkan kira-kira berapa? Anak-anak Pak Guru sudah tahu menjumlahkan bilangan kan? Ya, ada yang dijawab atau dikerjakan dengan cara bersusun panjang, dan ada juga dengan cara bersusun pendek. Nah, sudah pernah mungkin waktu kelas 1 ya melakukan penjumlahan. Nah, kita akan menjumlahkan bilangan yang tadi dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara bersusun panjang. Jadi bilangan 138 tadi kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan bilangan 124. Nah, cara bersusun panjang, bilangan harus kita buat nilai tempatnya. Nah, begitu ya. Kalau cara bersusun panjang kemarin kita sudah mempelajari nilai tempat bilangan. Nah, bersusun panjang itu harus kita buat nilai tempat bilangan tersebut. Nah, perhatikan ya. 138 berarti 1 ratusan sama dengan 100 tambah 30-an yaitu 30 tambah 8 satuan, jadi 100 tambah 30 tambah 8. Begitu ya cara bersusun panjang dibuat nilai tempatnya. Nah, 124 1 ratusan sama dengan 100 tambah 20-an jadi 20. Kemudian tambah 4 satuan. Kemudian kita tarik garis di bawah, kita buat tanda tambah. Nah, sesudah seperti ini kita tarik sama dengan lurus ya, dibuat sama dengannya ya. Kemudian kita tambahkan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya 200 tambah lagi. Kita tambahkan 0 tambah 0, 3 tambah 2, hasilnya 50. Kemudian tambah 8 tambah 4. 8 tambah 4 kira-kira berapa? Ya, jawabnya adalah 12. 8 tambah 4, 12. Nah, cara bersusun panjang, anak-anak Pak Guru harus ingat, setiap di akhir bilangan harus 0.
Nah, lihat ya. 2 di belakang bilangannya harus 0. Jadi 2 ini sudah 0 ya. 50, 5 sudah 0 di belakangnya ya. Kemudian 12 di belakang 1 masih 2. Nah, bersusun panjang, semua di belakang bilangan harus 0. Jadi, bagaimana supaya 0 di belakang 1 ini? Berarti harus kita pisah. Jadi, sama dengan 200 tetap, tambah 50 tetap, tambah. Nah, kita pisah 12-nya, yaitu 1 puluhan tambah 2 satuan. Nah, dipisah ya. Harus 0 semua di belakang. Jadi lihat sekarang, perhatikan ini di belakang 2 sudah 0, di belakang 5 sudah 0, di belakang 1 sudah 0, kemudian 2 tidak ada di belakangnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat jumlah 0 yang sama. Nah, perhatikan 2 ada 2 0 di belakangnya. Nah, kita cari apakah ada 2 0 yang sama di belakangnya. Tidak ada, hanya 200. Berarti kita tulis 200. Tambah. Nah, 50 dan 10 sama-sama memiliki satu angka 0. Jadi, ini kita tambahkan 5 tambah 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Tambah 1 nolnya menjadi 60. Kemudian kita tambahkan 2. Kita tambahkan 2-nya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tidak ada angka yang sama di belakang bilangan. Nah, tidak ada angka nolnya lagi, jumlah nolnya di belakang bilangannya. Dan semua sudah memiliki 0 di belakang. Nah, ini langsung boleh kita jawab. 200 berarti 200-an. 60 berarti 60-an. 2 satuan berarti 2. Nah, kira-kira begitu ya cara bersusun panjang. Nah, agak rumit mungkin sama anak-anak ya. Nanti kalau terbiasa pasti akan terasa mudah. Nah, nanti dicoba-coba tetap di rumah. Nah, sedangkan cara bersusun pendek, nah ini sudah anak-anak Pak Guru sering kerjakan mungkin ya. Sudah pada paham mungkin semua. Tapi Pak Guru jelaskan lagi ya. Bersusun pendek ini sering juga kita katakan bersusun ke bawah ya, penjumlahan ke bawah. Nah, yang kita jumlahkan pertama adalah satuan. Jadi selalu dari satuan dijumlahkan pertama ya, bilangan yang di sebelah kanan. 8 tambah 4. Nah, jadi kita tambahkan dulu 8 tambah 4. Berapa tadi 8 tambah 4? 8 tambah 4 sama dengan 12. Tetapi yang ditulis bukan 12. Yang ditulis adalah hanya satuannya, yaitu angka 2. Jadi yang kita tulis 2 ya, bukan 12. Jadi satunya puluhan kita letakkan di atas puluhan, di atas 3 ya. Kita taruh di situ. Kemudian kita tambahkan 1 tambah 3. Berapa? 1 tambah 3 sama dengan 4. Ditambah 2. 4 tambah 2 sama 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, kemudian kita tambahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya sama ya, bersusun panjang dengan bersusun pendek hasilnya sama. Nah, 8 tambah 4 tadi sama dengan 12, ditulis 2. Nah, kalau ada 2 bilangan dia, yang paling kanan ditulis ya. Nah, simpan 1. Jadi kita simpan satunya. Kemudian puluhannya kita tambahkan. 1 tambah 3 tambah 2 sama dengan 6, ditulis 6. Ratusannya
1 tambah 1 sama dengan 2, ditulis 2. Jadi banyak alat mewarnai yang ada di toko tadi yaitu 262 buah. Kita lihat lagi contoh yang lain ya. Kira-kira anak Pak Guru masih bingung di sini? Ya, coba kita lihat contoh yang berikut ini. Tentukan hasil penjumlahan 278 tambah 216. Nah, kita kerjakan dulu cara bersusun panjang. Nah, seperti yang tadi, dia harus kita buat nilai tempat bilangannya. 278 200-an sama dengan 200 tambah, jangan lupa tambahnya ya, 70-an 70 tambah 8 satuan yaitu 8. Kemudian yang di bawah 200-an 200 tambah 10-an 10 tambah 6. Kemudian kita tarik garis, jangan lupa buat tanda tambah. Nah, sesudah itu kita tambahkan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 2 tambah 2, 4. Jadi hasilnya 400. Tambah 0 tambah 0, selalu ya dijumlahkan yang paling kanan dulu ya, yang paling kanan. 0 tambah 0, 0, 7 tambah 1, 8. Tambah 8 tambah 6, yaitu 14, ditulis 14. Nah, perhatikan sama seperti yang tadi, setiap di belakang bilangan harus 0. 4 di belakangnya sudah 0, 8 di belakangnya sudah 0, 1 di belakangnya masih 4, belum 0. Bagaimana supaya 0? Kita buat nilai tempatnya. 400 tetap, tambah 80 tetap, tambah 14 kita pisah. Kita pisah caranya 10-an menjadi 10 ditambah 4 satuan. Jadi kita pisah 14-nya ya, itu 10 tambah 4. Nah, kemudian jumlah 0 yang sama harus kita tambahkan. Lihat 400, 20, hanya 400 yang memiliki angka 02, langsung kita tulis 400. Tambah. Nah, 80 dan 10 memiliki angka 0 yang sama. Kalau memiliki angka 0 yang sama, ditambahkan ya. 8 tambah 1, berapa? 9. 8 tambah 1, 9. Kemudian 0-nya 1. Menjadi 90. Nah, 80 tambah 10, 90. Tambah, iya kita tambahkan dengan 4 lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, semua sudah 0 di belakangnya. Perhatikan ya. Sudah 0, 4 tidak ada di belakangnya karena satuan. Langsung kita tulis 400-an menjadi 4, 90-an menjadi 9, 4 satuan tetap 4. Nah, jadi hasilnya 494. Kalau sudah 0 semua di belakangnya, tinggal menurunkan angkanya ya. 4, 9, 4. Begitu cara bersusun panjang. Nah, bagaimana bersusun pendek? Nah, pasti anak-anak akan lebih senang ini ya, cara bersusun pendek karena akan lebih mudah diingat. Nah, kita tambahkan 8 tambah 6. Ini yang pertama ya. Selalu yang pertama dijumlahkan adalah bilangan yang paling kanan. 8 tambah 6 yaitu 14. Tapi tidak kita tulis di belakang, di bawahnya 14 ya. Kita tulis hanya 4. Hanya 4-nya yang kita tulis satuannya karena ini adalah satuan. Dan ingat, satuan dengan satuan harus lurus ya. 4 kita tulis,
satunya kita simpan. Kita simpan di atas puluhan. Jangan di atas ratusan ya, karena ini adalah puluhan. Jadi puluhan harus di atas puluhan. 1 tambah 7. Berapa? 8. Nah, 1 tambah 7, 8. Kita tambahkan dengan 1 lagi. 1 tambah 7, 8 tambah 1 sama dengan 9. Nah, lurus ya, puluhan dengan puluhan lurus. Kemudian tidak ada disimpan karena hanya 9. 2 tambah 2 yaitu 4. Kita tulis 4. Nah, anak-anak, Pak Guru harus ingat ya, harus lurus, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, itu harus tetap lurus ya, supaya tidak salah nanti jawabannya. Coba anak-anak Pak Guru perhatikan jawabannya. Cara bersusun panjang 494, cara bersusun pendek 494. Hasilnya sama ya. Caranya berbeda tapi hasilnya sama. Jadi hasil penjumlahan 276 tambah 216 sama dengan 494. Baik, kira-kira sekian dulu ya anak-anak Pak Guru pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Pak Guru dapat memahaminya ya dan dapat mengerti. Nanti kalau kurang paham boleh bertanya sama Bapak, boleh bertanya sama Mama, atau boleh sama abang, kakak, atau siapa yang bisa ditanya ya. Atau kalau kurang jelas nanti boleh ditanya sama Pak Guru. Jangan malas mengulang-ulang kembali ya jika belum mengerti. Baik, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak Pak Guru di rumah sehat selalu. Tetap semangat, jaga kesehatan, banyak minum air putih ya. Kemudian untuk tugasnya, boleh nanti anak-anak Pak Guru mengerjakan ulangan harian yang ada pada halaman 78, yaitu A pilihan ganda dan B isian. Langsung dijawab ya seperti biasa. Sesudah selesai, dipoto lalu dikirim sama Pak Guru. Sekian dulu. Salam sehat, salam rindu, dan salam sayang dari Pak Guru untuk anak-anak semua. Terima kasih. Dadah.